Dua bayi di Bogor dipastikan tertukar usai tes DNA berdasarkan hasil dari Puslap 4 Barreskrim Polri. Pihak keluarga akhirnya menerima fakta tersebut, namun akan menempuh upaya hukum terhadap pihak rumah sakit. Apa saja langkah yang akan diambil oleh pihak keluarga? Kita akan membahas bersama kuasa hukum dari Siti Maulidah, Rusdi Rido. Mas Rusdi, selamat malam. Ya, malam Mas Reza. Mas Rusdi, setelah akhirnya mengetahui dengan pasti dari hasil tes DNA yang 99,99% tertukar, bagaimana tanggapan dari keluarga? Kami dari keluarga Ibu Siti juga kuasa, memang tidak terlalu kaget ya, karena memang ini tes DNA kami yang kedua, yang pastinya kami dengan segala dengan dengan serendah hati, kami memaafkan apa yang sudah terjadi sebelum adanya hasil tes DNA dengan pihak pasien D seperti itu, sehingga kami menempuh jalur RJ restoratif justice yang ditawarkan oleh Kapolres Bogor. Hmm. Dengan diskresinya juga kami mengiyakan dan mengamini apa yang ditawarkan oleh Kapolres Bogor, karena memang bagi kami yang terpenting dan yang paling penting untuk ke depan adalah bagaimana untuk proses transisi anak, karena Hmm. ini menyangkut masa depan anak dari kedua belah pihak seperti itu. Oke. Tadi dikatakan bahwa proses transisi pertukaran anak ini akan dilakukan selama 1 bulan ke depan. Prosesnya seperti apa? Mungkin Anda bisa gambarkan kepada kami. Proses 1 bulan ini nanti dari kami menawarkan kepada ketika rapat itu adanya rumah bersama, dan itu dimasukkan dalam kesepakatan. Hmm. Nah, nanti mungkin ada home visit, saling kunjung antara kedua belah pihak, dan semua proses transisi ini nanti diawasi oleh Dinsos dan DP3A ya, Hmm. dan KPAD Kota Bogor. Mungkin juga nanti akan didampingi oleh psikolog klinis anak seperti itu. Hmm. Jadi dalam proses transisi ini ada sampai 4 minggu. Nanti mungkin minggu kelima pada tanggal 29 September, maka akan ada proses penyerahan anak. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila kedua ibu lebih cepat, lebih intens dalam komunikasi, sehingga adaptasi terhadap anak lebih cepat. Saya kira mungkin nanti proses penyerahan anaknya lebih cepat daripada tanggal 29 September. Seperti itu. Oke, baik. Mas Rusdi, berarti selama lebih dari setahun sejak Juli 2022 ini kan tertukar. Apa saja kerugian yang dialami oleh klien Anda? Yang jelas pasti ada kerugian material dan imaterial ya. Hmm. Dan pasti saya kira kerugian imaterial yang sangat besar yang dialami oleh Ibu Siti ya. Bagaimana perjalanan dia dalam 1 tahun ini mencari kebenaran atas semua yang dia rasakan secara batin, dan itu terbukti. Itu terbukti kemarin malam, itu semua terbukti perjuangan dia tidak sia-sia saya kira. Terkait kerugian material sudah pasti ada ya Mas ya, terkait biaya-biaya yang dia keluarkan untuk mengurus anak, kemudian biaya dia dalam melakukan pencarian anak dia yang selama ini hanya dia pegang selama 1 hari di rumah sakit seperti itu. Dan Hmm. biaya-biaya kira-kira saya kira biaya dalam membesarkan anak lah, Hmm. seperti biaya khitan anak, keselamatan anak, itu kan termasuk saya kira harus diulangi lagi nantinya kan, Hmm. karena memang yang dia lakukan itu bukan terhadap anak dia seperti itu. Baik, Dan baik. pasti yang terbesar imaterial, karena imaterial tidak bisa, saya kira tidak bisa diuangkan, dan itu menyangkut 1 tahun penuh perjalanan dia dalam mencari anak Hmm. seperti itu. Baik, Mas Rusdi. Dari pihak rumah sakit kan kemarin juga sudah mengungkapkan permintaan maafnya. Namun langkah hukum juga akan tetap diambil. Apa langkah hukum yang akan Anda ambil nantinya? Pastinya kami akan melakukan gugatan ya, gugatan secara perdata pada mungkin minggu depan. Kami sedang memformulasikan itu Hmm. gugatannya. Dan juga pasti nanti ada laporan kepolisian. Mungkin itu nanti akan dilayangkan oleh pihak dari pasien D. Sebagaimana kita sudah ketahui, pasien D juga Ibu D juga sudah mempunyai kuasa hukum, dan itu Hmm. mungkin akan melakukan pada minggu ini, melakukan laporan kepolisian seperti itu. Oke, berarti klien Anda dengan Ibu D nantinya juga akan bersama-sama membuat laporan kepolisian?
Betul, bisa jadi bersama-sama. Kami akan bersama-sama karena memang kami ini dua-duanya adalah korban ya, korban Hmm. dari penilaian SOP Rumah Sakit Sentosa seperti itu. Oke, dalam satu laporan, kapan rencananya akan diajukan ke pihak kepolisian? Kami akan musyawarahkan nanti dengan pihak kuasa dari pasien D, Mas Reza. Hmm. Yang Oke. pastinya minggu depan sudah kami mulai layangkan seperti itu. Hmm. Tapi apakah Anda juga sudah menemukan unsur pidana dalam kasus ini? Kami sedang memformulasikannya ya, Hmm. Mas Reza, tapi memang kalau aduan kami kan sudah masuk ya, sudah masuk di masih proses dalam penyelidikan di kepolisian. Hmm. Mungkin nanti juga ada tambahan dari laporan kepolisian yang diajukan oleh pihak D seperti itu. Oke, baik. Kita sama-sama akan menunggu bagaimana laporan ini dan juga kasus ini akan berjalan karena lagi-lagi selama lebih dari setahun kerugian yang dirasakan oleh Ibu Siti Maulidah maupun Ibu D tidak akan tergantikan juga dengan adanya kasus ini diharapkan juga tidak terulang lagi dan jangan sampai ada kasus yang sama. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini kuasa hukum Siti Maulidah Rusdi Rido. Selamat malam. Selamat malam Mas Reza.